Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini terlihat di sini si Nurus Tunjung si Priska dimasukin oleh si Brokokroni ke kamarnya. Lalu si Brokokroni dia menanyakan masalah emas batang yang diambil oleh si Priska. Terjadilah di sini cekcok antara si Priska sama si Brokokroni. Lalu si Priska juga dia menunjuk-nunjuk kena hidungnya si Brokokroni. Lalu keesok harinya di sini pagi-pagi lagi sarapan pagi, Pasha dia buru-buru mau ke kantor, tapi terlihat Ratu juga dia mengizinkan. Dan di sini juga sisi lain si Nurus Tunjung si Brokokok si Kadal Buntung dia ngomong kepada si Pasha, ini ada lelaki yang mau cepat-cepat pergi ke kantor dan perempuannya tidak mau ditinggalin, kata si Brokokroni kepada Pasha. Lalu terlihat Pasha juga yang mau berangkat pergi, dia juga cuman menengok kepada si Brokokroni sambil diagram kepada si Brokokroni. Lalu terlihat si Brokokroni juga ngomong lagi kepada si Nurus Tunjung si Priska. Perempuan di sini perempuannya tidak mau ditinggalin, malah calon suaminya malah dia buru-buru mau ke kantor, kata si Brokokroni si Kadal Buntung. Lalu terlihat di sisi lain di kamarnya Nana lagi ngobrol sama Dewa, dan Dewa juga mau menceritakan semuanya masalah dia sama Dewi, tapi di sini Nana malah tidur korok ngerek. Lalu Dewa juga dia keluar, dia mencari angin dan dia juga duduk di taman. Pas duduk dia memikirkan masalah si Dewi waktu di gubuk itu. Lalu Dewa juga ingat semuanya. Dewa itu tidak melakukan hal itu, kata Dewa. Tiba-tiba datang si Nurus Tunjung yaitu si perempuan gatal menghampiri Dewa. Dewa juga langsung ngejat dari tempat duduk dan dia juga pergi meninggalkan si Dewi. Terlihat di sisi lain si Kehed Kelvin dia yang lagi tidur, ada yang ketok-ketok pintu dan dia juga keluar sambil dia masih ngantuk, perem, masih mejam matanya. Tidak tahu di depan ada tembok, dia juga terjedut kena tembok. Lalu dia juga langsung kolejat dan kukulutuk sendiri. Tapi di rumah ini tidak ada siapa-siapa yang masuk. Lalu si Kehed Kelvin juga dia membuka pintu rumah. Pas dia mau pergi lagi, dia melihat ada sebuah paketan. Lalu si Kehed Kelvin juga dia tunggak-tiuk takut si Alia bangun, dia juga melihat paketan itu. Lalu diambil paketan itu, pas dibaca itu paketan dari calon suaminya si Alia si Ledatel yaitu Pak John. Dia mengirimkan paketan susu macan. Lalu si Kehed Kelvin juga dia masuk ke dalam untuk ditukarkan dengan Cinol. Lalu kemudian keesok harinya di sini pas hari sudah siang, Pak John datang ke rumahnya si Alia Syatul dan si Alia Syatul juga udah bangun, dan Pak John juga dia membawa paketan itu yang sudah ditukar oleh si Kehed Kelvin oleh channel isinya. Lalu si Alia Syatul juga sangat senang. Di sisi lain si Kehed Kelvin dia keluar karena mendengar ada Pak John sama si Alia Syatul lagi ngobrol. Dia malah noong di depan pintu. Ini seru, kata batinnya si Kehed Kelvin. Lalu terlihat si Alia Syatul lagi duduk, buka pintu depannya dibuka. Si Kehed Kelvin juga masih noong, dan di sini si Alia Syatul sangat senang dan Pak John juga tidak tahu. Dan si Alia Syatul terus membuka itu, pas dituangin susu macan itu ke gelas, tiba-tiba yang di dalam gelas di dalam itu ternyata itu cendol yang sudah ditukarkan oleh si Kehed Kelvin. Si Alia Syatul sangat marah ke Pak John, dan Pak John juga di sini mengambil wadahnya itu ini kan benar-benar ini susu macan, kata Pak John kepada si Alia si Hilut Atel. Di sisi lain si Kehed Kelvin sangat benar-benar dia tertawanya sangat pulas, kayak senang melihat adegan ini karena si Alia Syatul juga langsung mengusir Pak John karena dia telah membohongi dirinya, padahal susu macan itu sengaja ditukar oleh si Kehed Kelvin. Lalu Pak John juga dimarahin dan si Alia Syatul juga dia berdiri langsung menunjuk-nunjuk ke Pak John suruh pergi. Terlihat di sisi lain Pak John sudah pergi. Di sini si Kehed Kelvin juga dia masuk ke kamar karena dia juga mau mengambil susu macan yang ditaruh di kulkas.
mungkin ini karma si Ken Kelvin. Dia juga pas diambil dari kulkas, susu macan yang diwadahin kena toples itu dia dilempar-lempar ke atas, tiba-tiba jatuh. Terjadilah nampuyak susu macan itu di bawah, tidak ke ambil sedikit pun. Si Ken Kelvin juga sangat kaget dan terkejut. Di sisi lain di sini si Priska sama si Pasha dia mau priwet itu perkawinan, dan terjadi di sini Pasha juga lagi menaik motor. Dia bukan mikirkan si Priska, malah memikirkan Lula. Lalu terlihat yang di depan motor itu dia suruh memegang tangannya si Priska. Tiba-tiba si Pasha juga tidak memegangnya dan terjadilah naasnya si Priska jatuh dan ketimpa besi itu. Lalu si Priska juga dia jatuh dan pingsan. Langsung si Priska juga di sini tidak sadar-sadar. Lalu dari di sini si Tante Marlin juga sama ambulan yang ada di sana yang lagi priwet, si Pasha sama si Priska langsung membawa si Priska ke rumah sakit karena si Priska memang terbentur oleh besi itu gara-gara jatuh di motor tadi. Terlihat di sisi lain di sini Dewa pagi-pagi dia lagi olahraga. Dia karena bangun pagi-pagi itu dia sengaja mau olahraga. Dia lagi olahraga, tiba-tiba datang si perempuan gatal yaitu si Dewi. Dia menghampiri Dewa dan dia mau ikut olahraga. Bukannya dia mau, malah Dewa juga pergi. Pas Dewa mau pergi, Dewa juga pulang lagi ngomong sama si Dewi sambil tersenyum. Lalu senyum itu bukannya senyum beneran, dia marah kepada Dewi. Kamu itu cantik Dewi, kamu punya talenta yang bagus, tapi satu yang kamu tidak punya, kata Dewa kepada Dewi. Kamu tidak punya harga diri kamu seorang perempuan itu tidak ada, kata Dewa kepada Dewi sambil dia nguluyu meninggalkan Dewi. Dewi juga langsung lagi-lagi mewek dan dia juga sedih, dan dia juga ngomong dalam hatinya, benar-benar Mas Dewa tega sama saya. Dewa juga langsung pergi meninggalkan Dewi. Sampai ke kamar, Dewa juga marah-marah kepada Nana, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, ada apa Mas Dewa marah-marah? Kamu itu ngurusin teman kamu terus, nggak ngurusin suami, coba siapin anduk, saya mau mandi, kata Dewa kepada Nana sambil dia marah-marah. Padahal Dewa itu bukan marah sama Nana, tapi dia kesel ke bawah emosi ke Nana. Nana cuma tersenyum, semuanya juga sudah disiapin Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga menunjukkan anduknya dikasihkan kepada Dewa. Dewa juga melotot dan dia juga rasanya bersalah telah memarahi Nana. Lalu anduk itu juga dikasihkan kepada Dewa, suruh mandi. Udah cepat kamu mandi, bau, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia berangkat ke kamar mandi. Nana cuman tersenyum, dia ngomong dalam hatinya, benar-benar Mas Dewa ini membuat saya tertawa, kata Nana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati tarajong. Mimin maaf karena Mimin sudah nggak budak. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.